Halo, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus Vina dan juga Eki. Hari ini ada satu statement yang kita awali adalah dari kuasa hukum Peggy Setiawan adalah Tony RM. Ada salah satu bagian yang dikatakan terkait dengan barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik dan juga dihadirkan dalam persidangan di tahun 2016 lalu adalah ada 6 handphone barang bukti yang ini juga salah satunya adalah miliknya Vina. Yang miliknya Vina Samsung Galaxy V warna putih. Nah, bagian-bagian ini kan bagian yang bisa merujuk kepada scientific atau data ilmiah yang dikritik oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit bahwa diakui dalam awal kasus ini muncul di tahun 2016 itu awal-awal penyidiknya itu kurang begitu menggunakan scientific atau menggunakan data-data ilmiah. Lantas apa sih bagaimana cara memprosesnya dengan barang bukti ini? Kita kan ada BTS ya teman-teman. BTS itu akan bisa menunjukkan di mana lokasi keberadaan handphone kita dari providernya. Tetapi pada umumnya di Indonesia itu untuk menunjukkan titik koordinat keberadaan dari sebuah nomor ataupun juga handphone itu maksimal hanya 90 hari. Setelah 90 hari otomatis akan dihapus oleh provider tersebut. Kasus ini sudah 8 tahun yang lalu, berarti sudah dapat dipastikan ini semua sudah terhapus. Atau jangan-jangan sebenarnya dari pihak penyidik sudah melakukan pengecekan tersebut. Ya, ada kecurigaan dari kuasa hukum Peggy Setiawan bahwa saya yakin nih bahwa untuk handphone yang ada 6 tersebut, miliknya Vina, Eki, semuanya, itu pasti sudah dicek gitu, baik BTS-nya ataupun juga catatan jejak dalam percakapan di berbagai sosial medianya. Tetapi dugaannya karena hasil temuannya tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan, makanya tidak dibuka di dalam persidangan. Apakah mengarah seperti itu? Karena jujur ya, aku setuju dengan statement Hotman Paris bahwa harusnya dari jaksa ini terus dilakukan pengembalian berkasnya ke Polda Jawa Barat. Jangan sampai nanti kalau dilanjutkan ke persidangan Peggy Setiawan, sudah pasti dia akan divonis bersalah sih kalau menurut aku. Karena ya dengan alat bukti yang sudah disampaikan dari penyidik dari Polda Jawa Barat, karena itu kan terjadi juga di tahun 2016. Menurut Hotman Paris, ada 2 putusan yang bakal bermasalah karena antara 2017 dan juga di 2024 itu banyak yang berbeda dan bertolak belakang. Membawa Peggy ke persidangan akan semakin membuat semuanya semakin semrawut dan menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Ini adalah kesimpulan dari Hotman Paris. Terus juga kalau Peggy lanjut ke persidangan dan vonisnya bakal bermasalah lagi. Pertentangannya apa saja antara kedua time frame yang berbeda ini? Pertama adalah 5 dari pelaku menyatakan bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku. Di tahun 2016 pun ada 3 DPO, tetapi di tahun 2024 2 DPO-nya itu dihapuskan. Padahal 2 DPO yang dihapuskan tersebut yang bernama Dania dan juga Andi ya, salah satunya itu kan mereka punya peranan, katanya mereka yang ngebuka baju, mereka bahkan yang meludahi dan sebagainya. Lantas apakah keterangan-keterangan deskripsi tersebut hanyalah khayalan semata? Kalau mereka adalah khayalan semata, bagaimana dengan yang lainnya? Makanya Hotman Paris mengatakan bahwa lebih baik hasil 2016 itu diperiksa ulang agar tidak terjadi miskomunikasi yang berkepanjangan. Sama juga dengan sosial media yang dimiliki oleh Vina yang ada di HP-nya Samsung Galaxy V warna putih tersebut. Apakah itu tidak bisa dilakukan pengecekan? Tony pun mengatakan bahwa statusnya Vina pernah dilihat oleh dia di capture-annya bahwa dia mengumpat nama Egy Kirik, yaitu adalah artinya dalam bahasa Indonesia adalah Egy anjing. Nah, ada nama Egy di situ siapakah? Apakah Egy ini reverse-nya adalah ke Peggy Setiawan, ataukah jangan-jangan ke Peggy Cianjur, atau bahkan ada yang lain lagi? Karena Peggy Cianjur itu juga nggak kalah pro kontra di masyarakat, yang mengatakan bahwa lebih mirip ke dia dibandingkan Peggy Setiawan begitu yang di Cianjur tersebut. Tetapi kan itu urusan berbeda karena dia tidak ada dalam peristiwanya di BAP, teman-teman. Bahkan dari kuasa hukum Tony juga mengatakan terdapat kekurangan yang sifatnya material dan formil pada saat dia mendengarkan keterangan dari Kejati, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Termasuk fakta dan alat bukti yang belum memenuhi unsur.
ternyata kekurangannya itu sifatnya major loh, bukan yang minor. Kalau mungkin sifatnya yang minor, mungkin beberapa poin. Tapi kalau sudah dikatakan unsur alat buktinya belum saling memenuhi, berarti kesimpulan timnya selama ini sudah benar. Bahwa mereka mengatakan, kuasa hukumnya Peggy Setiawan, ijazah, KTP, dan rapor itu tidak bisa menjadi alat bukti yang kuat. Walaupun kalau kita tangkap dari sini, yang berusaha dimasukkan oleh penyidik adalah ini kategorinya petunjuk. Karena dalam dunia hukum itu, untuk menentukan seseorang sebagai tersangka dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Nah, petunjuk adalah gabungan di antara 2 alat bukti. Dari barang bukti ini kayaknya mau disilangkan dengan keterangan saksi yang berasal dari bapak kosnya, dari tempat tinggalnya Peggy dan juga bapaknya di Bandung. Itu sudah bagian 2 alat bukti. Dalam pra-peradilan nanti, kalau cuma sekedar data kuantitatif, ya udah, yang penting sudah ada 2, clear, bisa lolos. Tetapi kalau hakimnya punya berbeda sudut pandang yang lebih meluas ya, tidak hanya kuantitatif tapi juga kualitatif, ini kuat atau enggak, menurut aku dari Peggy Setiawan bisa menang ya kalau sampai ke bahasan tersebut. Karena pra-peradilan kan biasanya hanya prosedural yang sifatnya lebih ke kuantitatif sih ya. Kualitatifnya itu akan diuji nanti dalam materi pokok persidangan nanti. Nah, kemudian ada juga mengenai CCTV. Nah, CCTV menurut Tony adalah harusnya berangkatnya dari CCTV juga selain HP-nya Vina dan juga Eki. Untuk CCTV itu coba deh tanyakan ke Ibtu Rudiana karena dia yang mengamankan pertama kali. Kalau memang dikatakan CCTV-nya nggak bisa dibuka kan alasannya waktu itu oleh oknum penyidik, terus juga katanya terlalu gelap. Ya udah, di mana bagian DVR-nya dicek dengan kemampuan teknologi yang dimiliki sekarang. Kalau disimpan dengan baik, pasti bisa dilakukan, bisa di-adjustment, bisa diterangkan, dan sedemikian rupa untuk dimaksimalkan potensi untuk dilihatnya. Tapi aku nggak yakin sih kalau untuk CCTV-nya masih ada, karena banyak kejadian di Indonesia kalau sudah berhubungan dengan CCTV yang diduga nanti akan memberatkan oknum tertentu, tiba-tiba bisa menghilang begitu saja. Itu bukan cerita yang baru, teman-teman. Nah, ada juga update dari kuasa hukumnya Pak RT Abdul Pasren dan juga putranya Muhammad Nur Daftul Kafi. Ini adalah Rasman karena menurut dia sudah diberikan surat kuasa, sudah ada tanda tangannya bahwa mereka memberikan kuasa hukumnya adalah di timnya Rasman. Ya, I don't know benar apa enggak. Takutnya kayak dulu-dulu kan juga sama Rasman mendampingi kuasa hukumnya yang diklaim katanya ini adalah kuasa hukum pertamanya Vina dan Eki tahun 2016. Tapi keluarga Vina, kakaknya, mengatakan tidak benar. Kami tidak pernah tanda tangan tersebut. Tetapi untuk kali ini, Rasman mengatakan bahwa ini sudah ada tanda tangannya. Mereka adalah klien kami gitu. Beberapa poin yang disampaikan dari tim kuasa hukumnya Rasman ini pada saat ngobrol dengan Kafi dan juga bapaknya Abdul Pasren. Poin yang pertama adalah mereka tidak lari dan tidak diusir. Mereka itu tidak ada intimidasi atau perintah untuk menyatakan hal yang memberatkan ke 8 terpidana saat itu. Mereka hanya mengatakan kejujuran saja kok. Real, mereka mengatakan tidak benar ke-8 orang itu tidur di rumahnya. Ya, menurut aku ada yang kurang detail ya. Kalau 8 orang itu kan maksudnya indikasinya ke para orang yang sudah divonis kan ya. Saka Tatal memang tidak tidur di situ kan ya. Saka Tatal tuh beda cerita gitu dengan peristiwa ini. Plus juga dengan Rivaldi sebenarnya. Jadi menurut aku ini Rasman kayaknya agak kurang detail. Jangan bilang ke-8 orang itu, harusnya dikurangin dengan Rivaldi dan juga Saka Tatal. Karena Rivaldi itu berbeda-beda kampung, Saka Tatal pun juga bukan satu geng sama mereka. Itu yang pertama. Terus menurut Rasman, kenapa banyak yang paksa mereka atas sesuatu hal yang tidak terjadi? Ini kan kayak kita ketahui di depan rumahnya Pak RT itu ada pengajian, ada juga warga mungkin puluhan ya, sekitar sampai 100-an yang membawa spanduk untuk Pak RT bicaralah jujur dan
sejenisnya. Ya menurut Rasman, ayolah jangan paksa seperti itu, kami juga nggak ngotot, kalian harus mengatakan sesuai yang kami inginkan. Nah, Rasman pun juga mengkritik dari Kang Deddy nih, dari channel YouTube-nya. Ya memang kita nggak bisa dipungkiri, karena mungkin Kang Deddy ini kan akan mencalonkan sebagai gubernur Jawa Barat. Ya kita tahulah dari awal opening videonya juga ada promo-promo yang untuk mencalonkan diri. Sebenarnya ya bagi aku sih sah-sah aja ya, setiap orang itu punya target tujuan masing-masing, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tapi menurut Rasman di sini bahwa ini kan Kang Deddy kan mau nyalon gubernur, dia itu kayaknya ngotot banget datang sana, datang sini. Dia itu adalah mantan anggota DPR, harusnya dia paham prosesnya. Nah, ya bagi aku juga sesuatu hal yang sah-sah aja. Kalau ada yang bilang bahwa Kang Deddy melakukan ini semua hanya demi mencari simpati masyarakat, ya nggak masalah menurut aku. Selama nanti mencari simpati masyarakat dengan cara yang benar, menurut aku lebih baik dibandingkan dari calon gitu ya, ngasih kayak uang, ngasih sembako dan sejenisnya. Menurut aku dengan simpati seperti ini, dengan effort yang dilakukan Kang Deddy, dengan mendatangi A, B, C, dan D dengan capek dan sebagainya, menurut aku tuh effort yang harus dihargai juga. Tetapi kalau nanti pada akhirnya ini dipakai memang hanya sebagai jembatan promosi dia mencalonkan diri sebagai seorang gubernur di Jawa Barat, ya tidak masalah, karena kan setiap orang tuh punya timingnya masing-masing. Tapi nggak usah khawatir kok, Jawa Barat itu adalah jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Aku nggak yakin hanya gara-gara satu kasus ini aja lantas bisa menyihir semua masyarakat yang ada di Jawa Barat akan memilih Pak Deddy gitu. Itu adalah suatu hal yang berbeda. Tapi Rasman mengatakan indikasinya adalah ini hanya sekedar cari panggung. Ya, Rasman juga cari panggung, semua orang juga cari panggung, tetapi dengan cara yang benar, dengan cara yang baik atau tidak. Karena kalau aku lihat dari sini, yang banyak diuntungkan juga adalah dari pihak keluarga terpidana. Kalau memang betulan mereka tidak bersalah, ya Pak Deddy punya peranannya. Kalau sebaliknya, ya kalian bisa menilai seperti apa. Agak bingung ya, karena bagian ini adalah bagian subjektif, baik atau benar di mata kalian belum tentu di mata semua orang. Oke, bagian berikutnya lagi adalah kata Rasman bahwa mereka itu kan, para terpidana, itu kan dalam kondisi mabuk-mabukan. Mereka mengakui, mereka minum ciu katanya. Kan mereka udah janjian tuh bawa ciu di depan rumahnya Bu Nining, kemudian ke rumahnya Hadi. Dia bilang juga katanya kan mau ke rumahnya Pak RT. Tapi gimana orang Pak RT dan juga putranya dengan tegas mengatakan bahwa tidak benar mereka menginap di rumahnya. Masa mau dipaksa mereka harus bohong biar sama semua orang. Dikatakan bahwa heran ya sama orang-orang yang memaksa mereka untuk mengatakan sebaliknya. Masa lebih percaya sama orang mabuk katanya dibandingkan sama orang yang berkata jujur. Ya, apakah mabuknya mereka ini sampai separah itu? Karena kalau orang yang sudah mabuk biasanya justru malah mereka tidak bisa melakukan sesuatu hal yang seperti diceritakan dalam BAP di tanggal 27 Agustus 2026 tersebut. Maksudnya seperti apa? Di BAP kan ada keterangan nih ya, misalnya keterangannya Aib dan juga Dede. Eki dan Vina itu dikejar-kejar sama para terpidana. Terus juga ada keterangan Liga Akbar, saat itu kan belum dicabut, bahwa betul jam 9.15 saya juga dikejar-kejar sama mereka. Saya tuh kabur menyelamatkan diri ke sebuah gang kecil. Tapi kalau mereka lurus ke jalan di jembatan layang tersebut. Terus juga si Eki dan Vina kan dibawa katanya ke kebun yang jaraknya sekitar 1 kilometer. Proses seperti itu kan membutuhkan tingkat kesadaran yang tinggi. Ya, orang mabuk tuh biasanya, jangankan kita mau ngebopong orang lain, ngebawa diri sendiri aja kayaknya udah nggak kuat lagi. Tentunya ini akan ada perdebatan. Kalau mereka sudah jago, sering sekali mengkonsumsi alkohol, mungkin mereka udah biasa-biasa aja. Tapi kalau mereka yang tidak terbiasa, baru minum 1 gelas, atau mungkin seloki gitu, itu aja udah teler kemana-mana. Ya, ini adalah bagian yang memang tidak bisa dipungkiri. Rasman ini berusaha membuat statement yang mengindikasikan bahwa orang yang mabuk itu sudah pasti orang jahat. Menurut aku nggak juga ya. Kita memang di Indonesia kan mabuk-mabukan itu dikategorikan sebagai hal negatif dan sudah pasti berhubungan dengan hal yang negatif kayak A, B, C, dan D lah, you name it. Tetapi pada kenyataannya nggak seperti itu kok. Baik dan juga jahat bukan hanya dijudge pada saat dia mengkonsumsi alkohol. Ada banyak kok orang-orang yang berdasi, pejabat-pejabat,
minum alkohol, tapi mereka minumnya di tempat yang mewah, hotel bintang 5, atau di open table yang habis puluhan juta. Kalau mereka ini dari rakyat kecil biasa, dari level paling bawah, mereka tuh minumnya Chio. Chio itu kan minuman alkohol yang versi murah, dan mereka campur dengan macam-macam. So, I don't think so kalau hanya gara-gara hal yang subjektif ini lantas bisa mengejudge bahwa mereka semua adalah berperilaku kriminal seperti itu. Nah, kemudian juga ada keterangan dari Titin Priyalianti, mantan kuasa hukum Saka Tatal dan juga Sudirman, bahwa dari pengadilan yang dikatakan bahwa yang pertama mengaku itu adalah versinya adalah dari si Jaya. Tetapi kalau menurut Saka Tatal, orang yang pertama kali mengakui perbuatan yang dituduhkan semua itu adalah Sudirman. Tetapi sekali lagi, Sudirman menurut versi keluarga dan juga orang-orang terdekatnya, dia dikategorikan sebagai orang dengan kayak keterbelakangan mental, dengan berbagai macam trait yang sudah kita kebahas selama ini. Poinnya adalah unik. Masa saksi dengan kualitas kesehatan mentalnya seperti ini kok dijadikan alat bukti? Bahkan Titin mengatakan dalam persidangan itu pada saat si Sudirman memberikan keterangan, dia tuh kelihatan lugu banget. Lugunya ngomong gini, ditanya A, B, C, dan D oleh hakim. Terus si Sudirman ngomong bahwa menurut polisi, saya harus mengatakan A, B, C, dan D. Jadi dia mengutip kata-kata siapa yang menyuruhkan. Itu adalah yang masih diingat sekali oleh Titin. Selain itu juga sambil menangis, Bu Titinnya bilang bahwa saya tuh masih ingat, di setiap sidang saat itu, kami itu selalu didemo, bahkan oleh anggota dewan yang memimpinnya juga. Mereka menuntut untuk diberikan hukuman maksimal, yakni adalah hukuman mati. Dan ternyata kan betulan, mereka mendapatkan mayoritas semuanya hukuman seumur hidup. So, itu poin yang bisa aku bahas untuk hari ini terkait kasus Vina dan juga Eki. Kalau ada update terbaru, kalian bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.